Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, oknum polisi berinisial SR menjadi eksekutor pembunuhan pegawai di Sub Makassar Najmuddin Sewang yang dilatar belakangi cinta segitiga Kasat Pol PP Makassar Muhammad Iqbal Asnan. Mengapa oknum polisi bisa terjerat dalam lingkaran kasus pembunuhan ini? Apa evaluasi untuk Polri? Untuk membahas sudah bergabung dari luar studio Ketua Indonesia Police Watch IPW Mas Sugeng Teguh Santoso. Selamat malam. Selamat malam. Keterlibatan anggota polisi dalam kejahatan kembali terjadi, biasanya terkait dengan kasus narkoba, namun kali ini terkait dengan pembunuhan berencana. Bagaimana IPW menanggapi kasus ini? Ya banyak ya. Ada beberapa kasus polisi membunuh warga sipil ya di luar tugasnya dalam kaitan tugas. Itu motifnya banyak ya, karena motif uang, motif kemudian dendam, kemudian motif pertemanan ya, ini motifnya banyak. Nah, saya melihat ini bukan karena soal institusi, saya lihat ini kejahatan, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh polisi ini semata-mata tindakan personal ya, gelap mata, tidak menyadari tentang posisinya. Sesaat itu kemudian hilang jati dirinya sebagai aparat penegak hukum. Nah, tidak bisa dikaitkan hal ini dengan soal institusi, kalau pandangan saya. Oleh karena itu, tindakan ini harus ditindak kepada pribadinya, ya. Menjadi tindakan akan diusut kepada institusi apabila ya ada kaitan dengan pekerjaannya. Ini kan tidak ada ya. Ini betul-betul perbuatan yang di luar tugas tanggung jawabnya. Yang kedua ya perlu diapresiasi itu Polresta yang membongkar dengan cepat kasus ini. Seperti itu, Mas. Ya. Jadi sekali lagi kasus ini digarisbawahi tidak bisa dihubungkan dengan institusi karena mungkin kurangnya pengawasan internal dari Polri, tapi ini lebih dominan karena memang latar belakang pertemanan. Tanggung jawab pribadi ya, tanggung jawab pribadi karena itu di luar kaitan dengan tugasnya ya. Kecuali apabila dia melakukan tindakan sewenang-wenang ya, tindakan sewenang-wenang atau di luar kewenangannya dalam kaitan tugas. Ini kan murni dia melakukan tindak pidana kejahatan pembunuhan, murni di luar tugasnya. Ya, walaupun dia sebagai polisi itu tindakan di luar tugasnya. Jadi sulit untuk kemudian mengaitkan dengan soal pengawasan ya, kecuali satu hal, soal penggunaan senjata ya. Apakah senjata yang digunakan ini senjata petugas tersebut ya, petugas tersebut itu akan dirunut pada tes psikologi pada setiap anggota polisi ketika diserahi tugas untuk memegang senjata, karena tidak semua polisi diberikan senjata. Apalagi ini ada bukti peluru yang banyak ini mesti didalamin ya. Satu anggota polisi tidak mungkin membawa peluru sebanyak itu ya. Karena setiap senjata dan peluru itu akan ada daftar inventarisirnya. Oleh karena itu harus didalami, menurut saya begitu. Ya, sudah terdaftar ya Mas semua proyektil dan semuanya terkait dengan senjata ini. Terkait dengan senjata ini khususnya Mas Sugeng, ada update terkini terungkap senjata yang digunakan ini ternyata dibeli secara online dari jaringan teroris. Bagaimana ini bisa terjadi dan tanggapan Anda? Itu sesuatu yang umum terjadi ya. Artinya tanggung jawab ini sekarang ini melekat pada perencanaan. Perencanaan tindakan daripada otak pelaku, yaitu kepala Kasat Pol PP dengan para pelaku yang eksekutor, penyedia senjata. Jadi kan semakin jelas bahwa senjata ini bukan senjata organik dalam kaitan kedinasan ya. Senjata ini dipesan dari luar. Nah, ini meletakkan satu tanggung jawab, pertanggungjawaban pidana, jelas-jelas ini sebagai pembunuhan
berencana, ya, direncanakan, sehingga tepat untuk diterapkan pasal 340 seperti itu, ya. Dan kemudian terkait dengan kedinasan kepolisian, ya perlu dicek memang adalah track record atau riwayat kerja daripada anggota polisi yang menembak ini. Bagaimana riwayat track recordnya dia, ya? Apakah dia itu seorang yang petugas yang baik atau sering desersi, tidak taat atasan, dan bagaimana atasan kemudian pernah melakukan pengawasan kepadanya. Ini menjadi pemeriksaan internal polisi. Pasti Propam akan turun, ya, Propam pasti turun dan memeriksa. Nah, itu satu pemeriksaan yang kemudian menjadi kepentingan kepolisi internal untuk melakukan pembenahan. Tetapi buat saya IPW, ya, tindakan pembunuhan ini tidak ada kaitannya dengan tugas kepolisian dan tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban kepada atasannya, ya. Baik. Seperti itu. Baik, Mas Sugeng. Ya, dari IPW sendiri berharap ini harus ditindak secara tegas dan secara pidana harus segera diselesaikan, ya, Mas, ya. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro TV malam ini. Mati, ya. Iya, baik. Terima kasih, Mas Sugeng.